tuntutan era serba digital dan mempermudah urusan perpajakan wajib pajak daerah. Tepatnya 3 tahun lalu, Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan aplikasi bukti potong elektronik atau dikenal dengan nama e-Bukot. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa sosialisasi e-Bukot ini mengundang para wajib pajak yang sudah melaporkan SPT masa PPh pasal 3. Dan untuk saat ini yang mengikuti sosialisasi e-Bukot ini sudah sebanyak 75 wajib pajak. Jadi e-Bukot ini mulai berlaku pada bulan Agustus 2020 dan secara bertahap. Baik, untuk lebih pengen ngerti, pengen tahu bagaimana sih e-Bukot itu, apa sih e-Bukot itu, mulai berlaku kapan, kita panggilkan narasumber kita yang pastinya sudah tahu banget apa itu e-Bukot, yang sudah ahli, yang sudah mengerti ya Pak ya e-Bukot itu. Baik, kita sambut Bapak Brahmasto Aditomo selaku Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama Sinta. Kita pengen tahu sih Pak, apa itu e-Bukot, mulai berlaku kapan, bagaimana? Ya, kita langsung masuk ke materinya ya Bapak Ibu ya. Jadi sebetulnya saya mau perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa bertemu berdua dengan Bapak Ibu sekalian via Zoom meeting ini. Ini adalah skema sosialisasi model new normal, karena kami biasanya sosialisasi hanya via tatap muka, kita berkumpul di satu tempat, tapi mulai saat ini dengan adanya pandemi ini, mau tidak mau, suka tidak suka, ya kita harus melaksanakan new normal. Sosialisasinya sekarang modelnya adalah seperti itu, melakukan via Zoom meeting seperti ini, dan kita harus mau tidak mau harus update teknologi. Dan alhamdulillah terima kasih respon dari teman-teman cukup positif. Ada yang daftar lebih dari 75 wajib pajak yang mengikuti kegiatan ini, dan kami melihat bahwa ternyata dengan adanya kegiatan dilakukan secara online, ternyata coverage sosialisasi kami bisa lebih luas. Kalau selama ini Sintang, seperti tahu Bapak tahu, KPP Sintang itu wilayahnya hanya ada di Sintang, Melawi, kita wilayah sampai ke Badau, sampai ke Merakai. Tapi dengan adanya sosialisasi secara Zoom meeting ini, mau yang ada di Badau, mau ada yang Merakai, mau ada yang di Semitau, bahkan adminnya yang ada di Pontianak ataupun di Jakarta, mereka bisa join, bisa ikutan ikut join di tren kali ini. Lalu yang kedua, ada perubahan juga. Biasanya undangan kami sampaikan secara via hard copy. Kali ini kita menyampaikan undangan informasi itu bentuknya via email, via WA. Bukan tidak mengurangi rasa hormat, tapi tujuan kami adalah supaya informasi itu segera tersampaikan, sehingga kami mohon juga apabila ada nomor telepon, email yang belum update, silakan diupdate di KPP, karena ini penting untuk kita menyampaikan informasi kepada wajib pajak. Kita masih menunggu, masih cukup banyak juga yang mau join. Silakan join. Nanti kita belum masuk ke materinya, saya masih perkenalan dulu. Terus kemudian harapan kami adalah dengan kami menyampaikan informasi seluas-luasnya, semaksimal mungkin kepada Bapak Ibu sekalian, biaya kepatuhan pajak, compliance cost dari Bapak Ibu bisa menurun, dari perusahaan Bapak Ibu bisa lebih rendah. Kalau mampu membayar konsultan dengan jasa konsultasi tidak mengapa, tapi misalnya Bapak Ibu secara keuangan tidak belum memungkinkan, intinya kami akan membantu dalam hal edukasi perpajakannya, sehingga harapannya edukasi bisa tersampaikan dan compliance cost atau biaya kepatuhan Bapak Ibu bisa menurun. Informasi apalagi tahun-tahun ini ya, tahun-tahun pandemi ini, pemerintah mengeluarkan banyak insentif, dan kami melihat di data statistik kami, insentif perpajakan masih belum banyak dimanfaatkan. Kalau kami melihat itu sayang banget. Jadi ada PP 23, ada pembebasan, pasal 23 pun juga ada pembebasan yang khusus terkait transaksi dengan COVID. Pasal 21 juga ada PPh ditanggung pemerintah, pembebasan juga. Pasal 25 juga ada penurunan
tarif sampai 50%. Jadi sayang apabila informasi itu tidak tersampaikan dan Bapak Ibu tidak memanfaatkan informasi tersebut. Harapan kami adalah ayo kita bersama-sama kita menyampaikan informasi bahwa Ibu bisa memanfaatkan fasilitas perpajakan, karena tax planning perencanaan pajak itu bukan hanya yang benar adalah bagaimana kita memanfaatkan peraturan perpajakan untuk bisa memberikan penghematan pajak terhadap perusahaan. Dan tahun ini banyak kebijakan-kebijakan, banyak peraturan-peraturan yang sifatnya memberikan insentif perpajakan. Harapan kami Bapak Ibu bisa memanfaatkan. Pertemuan Zoom kali ini masih awal. Harapan kita akan lebih rutin lagi mengundang Bapak Ibu terkait informasi perpajakan, terkait insentif. Kami belum menyampaikan yang terkait penurunan PPh pasal 25-50%. Itu akan kami sampaikan di tahapan berikutnya lah. Kesempatan pada kali ini kami akan berbicara tentang aplikasi e-Bupot. Apa itu e-Bupot? E-Bupot adalah aplikasi singkatannya bukti pemotongan PPh pasal 23 dan 26. Apa itu aplikasi ini? Adalah aplikasi pembuatan bukti potong PPh pasal 23 dan 26 dan pembuatan SPT masanya sekaligus pelaporan SPT masanya. Kalau selama ini Bapak Ibu melaporkannya adalah via manual, dokumen kertas, atau juga ada yang sudah mengerjakan secara SPT masa BPN, jadi bikin isi di aplikasinya, terus bikin bukti foto di aplikasi tersebut, pelaporannya bikin CSV-nya, ngeprint dokumen hidupnya, baru CSV atau dokumen hidup di KPP untuk dilaporkan. Nah, dengan adanya e-Bupot ini, Bapak Ibu cukup login ke website kami djponline.pajak.go.id, kemudian di situ mau buat dipotong bisa, mau lapor SPT masa sekalian lapor SPT masa, dan di web based application itu Bapak Ibu bisa melaporkannya dengan lebih mudah dan lebih reliable ya. Itu yang kami sampaikan. Dan kenapa ini penting? Karena penggunaan aplikasi e-Bupot itu untuk yang PKP, pengusaha kena pajak, wajib diterapkan untuk masa Agustus ini, dan selebihnya yang non PKP wajib diterapkan di masa September. Jadi ini bridging-nya, jadi silakan dimanfaatkan. Harapan kami adalah di materi ini Bapak Ibu bisa mendapatkan materi dasar dulu bagaimana aplikasinya, nanti silakan di tempat masing-masing dicoba-coba untuk login aplikasinya dan lain sebagainya. Materi yang akan kami sampaikan di sini ada 3 hal. Yang pertama adalah apa itu e-Bupotnya, latar belakang dan manfaatnya. Kemudian yang kedua adalah terkait syarat-syarat supaya kita bisa masuk ke aplikasi e-Bupotnya. Dan yang ketiga adalah pemanfaatan aplikasinya, penggunaan aplikasinya. Sengaja kami suasananya santai saja Bapak Ibu. Nanti kalau ada pertanyaan langsung saja bisa angkat tangan atau bisa langsung chat. Silakan ditulis di situ, chatting di situ. Ada pertanyaan apa silakan langsung disampaikan. Nanti kami juga akan sampaikan video tutorialnya. Nanti di akhir materi juga ada slide presentasinya. Kalau Bapak Ibu ada bisa di-download di akhir presentasi. Nanti kita akan sampaikan link bahannya untuk silakan Bapak Ibu untuk dipelajari lanjut. Ya, oke. Kita langsung masuk ke materinya Bapak Ibu ya. Masuk ke slide berikutnya. Oke. Ini training e-Bupot PPh pasal 23 dan 26. Terus kemudian lanjut kita bicara latar belakang dulu. Latar belakangnya yang pertama adalah untuk memberikan kemudahan seperti saya jelaskan di awal tadi, bahwa memang SPT masa ini mengubah proses bisnis pelaporan SPT masa dari sebelumnya. Bapak Ibu melaporkannya via CSV, via SPT PPh, lalu harus membuat CSV-nya terus lapor ke KPP. Tapi saat ini diberi kemudahan dengan langsung entry datanya di websitenya di djponline.pajak.go.id. Kemudian ini juga memberikan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, karena di aplikasi ini sudah terintegrasi, ada untuk pembatalan, ada pembetulan dipotong,
Sehingga ketika Bapak Ibu mau membetulkan, mau membatalkan, mau ada perubahan terhadap SPT masanya tersebut bisa dilakukan dalam satu aplikasi, tidak perlu bolak-balik entry lagi, bolak-balik seperti yang terjadi sebelumnya harus KPP lagi. Terus kemudian ini juga memberikan kepastian hukum karena bukti pokok itu untuk transaksinya, untuk si pemberi jasanya itu ibaratnya sudah seperti kayak SSP, bukti penyetoran pajak. Ketika bukti potong ini tidak reliable, itu tidak bisa digunakan. Ya, ketika bukti potong itu tidak reliable, tidak bisa diandalkan, itu tidak bisa digunakan oleh pihak pemberi jasanya. Dengan adanya e-kupon ini, semuanya sudah terverifikasi, sehingga bukti potong yang disampaikan itu sudah pasti valid. Ya. Bukti potong yang dibuat Bapak Ibu sudah pasti valid dan bisa langsung digunakan. Itu yang menjadi keunggulan SPT Masa PPH Pasar e-kupon, aplikasi e-kupon. Oke, lanjut. Oke, sebelum kita bicara terkait aplikasinya, saya sedikit mereview sedikit tentang PPH pasal 23 dan pasal 26. Jadi kalau pasal 23 seperti Bapak Ibu tahu sistemnya kan withholding tax, jadi pemotongan pajaknya itu dilakukan oleh pihak ketiga. Kalau misalnya Bapak Ibu adalah perusahaan sawit meminta jasa konsultasi, jasa konsultan gitu kan, itu kan memotong PPH pasal 23. Dan kemudian Bapak Ibu sebelum menyetorkan memberikan penghasilan, membayarkan kontraknya, Bapak Ibu memotong PPH pasal 23-nya. Objek menjadi objek PPH pasal 23 ada guna, dividen, royalti, tapi kebanyakan adalah jasa-jasa. Kemudian ada sewa juga, tarifnya juga beragam, ada yang bunga dan dividen itu 15%, sementara kalau jasa dan sewa non tanah dan bangunan seperti sewa kendaraan itu tarifnya 2%. Kemudian kalau pasal 26 itu adalah terkait transaksi dengan pihak asing, wajib pajak luar negeri, wajib pajak luar negeri, wajib pajak baik perorangan ataupun perusahaan. Jadi ketika Bapak Ibu ada transaksi menggunakan tenaga kerja asing, atau misalnya ada jasa manajemen, jasa royalti dengan pihak asing, ya itu dikenakan PPh pasal 26. Kewajibannya ketika Bapak Ibu bertransaksi transaksi atas pembayaran tersebut, maka si pihak penerima jasanya wajib membuat dan memberikan bukti potong kepada penerima penghasilan. Kemudian pemotongnya ini, penerima jasanya ini juga wajib mengisi dan menyampaikan SPT masanya ke KPP. Jadi kami menyampaikan informasi saja bahwa Ibu buat PPh pasal 23 ini hanya sebagai awal, aplikasi awal. Nanti harapan kami dengan kita bisa memberikan kemudahan yang lebih maksimal dengan unifikasi SPT masa. Seperti kita tahu SPT masa itu ada SPT masa 22, 23, 4 ayat 2, 26 ya. Nah, itu nanti semuanya jadi satu. Jadi SPT masa ya sudah kan prinsipnya adalah pemotongan pajak. Nanti itu dibundle dengan aplikasi seperti ini, BPS ini, sehingga untuk lebih memberikan kemudahan kepada Bapak Ibu. Informasi juga untuk SPT masa 2326 ini jika tidak ada transaksi pemotongan maka tidak perlu melaporkan ya. Hanya melaporkannya di masa atau di bulan ketika terjadi transaksi objek pajak dari pasal 23 atau 26 tersebut. Oke, lanjut. Kemudian yang menjadi perhatian juga bahwa untuk penerbitan bukti potong pajak ini, karena kami mengira juga bahwa kadang terjadi wajib pajak satu wajib pajak untuk satu objek pajak dan untuk satu masuk pajak. Jadi misalnya nih Bapak Ibu ada transaksi jasa pengiriman ya, jasa pengiriman memanfaatkan suatu perusahaan untuk pengiriman dokumen atau barang. Nah, kemudian sebulan itu sebenarnya ada 5 transaksi, itu cukup dibuatnya satu bukti potong pajak. Tapi ketika objek pajaknya berbeda, maka silakan membuat bukti potong yang lain. Prinsipnya adalah satu wajib pajak untuk satu pajak dan satu masa pajak. Ya.
ketentuan terkait penerbitan bukti potong PPh-nya. Oke, kemudian aplikasi EduPort ini seperti kami sampaikan, jadi ini adalah aplikasi web berbasis web. Jadi aplikasi EduPort ini adalah aplikasi berbasis web, sehingga Bapak Ibu bisa melaporkan SPT masanya di website kami di DJP Online. Jadi pelaporannya itu langsung masuk web di DJP Online, kemudian di situ ada membuat bukti potong pajaknya, ada melaporkan penyetoran pajaknya, handling SSP-nya, kemudian ada laporkan SPT masanya. Satu paket, jadi di situ diselesaikan di website tersebut. Itu aplikasi dibuat untuk PPh pasal, sementara ini untuk PPh pasal 23 dan pasal 26. Kemudian untuk yang istimewa dari EduPort ini adalah yang pertama, untuk pengamanannya kita menggunakan tanda tangan elektronik dan sertifikat elektronik. Sertifikat elektronik, jadi setiap wajib pajak diberikan sertifikat elektronik itu, sehingga untuk pelaporannya ya harus terverifikasi. Jadi ada login di DJP Online, maka otomatis itu sudah terverifikasi, dan ketika mau upload laporannya Anda harus input sertifikat elektronik, dan sertifikat elektronik ini ada pengurusan permohonannya, sehingga Anda harus mengajukan permohonan. Nanti KPP akan memberikan sertifikat elektronik, silakan dijaga sertifikat elektronik ini. Nanti ini yang digunakan untuk laporan SPT masa PPh 03. Untuk PKP, pengusaha kena pajak, semuanya sudah memiliki sertifikat elektronik, dan sertifikat elektronik untuk yang PKP itu sama dengan sertifikat elektronik. Jadi kalau yang PKP tidak perlu lagi mengajukan sertifikat elektronik. Tapi kalau yang non PKP misalnya adalah perusahaan cabang yang dia non PKP, silakan Bapak Ibu mengajukan sertifikat elektronik. Di situ nanti diberikan oleh KPP, lalu nanti sertifikat elektronik itu untuk pelaporan SPT masa PPh pasal 23. Tanda tangan elektronik, kalau sebelumnya kita harus pakai tanda tangan basah, sekarang ya kita pakai tanda tangan elektronik yang modelnya kayak QR code itu. Jadi intinya adalah pelaporannya tervalidasi hanya via DJP Online tersebut, hanya via website tersebut. Ketika pelaporannya secara tidak melalui itu ya tidak valid sebenarnya. Kecuali yang pelaporan secara umum. Oke, untuk menggunakan EduPort, karena Bapak Ibu harus login ke DJP Online ke pajak.id, maka Bapak Ibu harus memiliki EVIN. Kalau yang sudah memiliki EVIN, Electronic Filing Identification Number, itu bisa digunakan. Tapi misalnya yang belum memiliki EVIN, silakan mengajukan ke KPP. EVIN ini adalah istilahnya kayak password awal ketika kita mau login ke DJP Online, membuat akun lah ya. Membuat akun salahnya harus ada EVIN. EVIN ini diajukan, ada formulernya, Bapak Ibu silakan mengajukan ke KPP. Nanti nggak perlu ke kantor, cukup via email juga sudah bisa ya. Ini yang pertama, Bapak Ibu harus memiliki EVIN. Terus kalau belum punya silakan mengajukan ke KPP. Terus kemudian yang kedua adalah yang penting juga adalah kalau belum memiliki sertifikat, belum memiliki sertifikat elektronik, silakan mengajukan permohonan sertifikat elektronik ya. Sertifikat elektronik itu kalau Bapak Ibu bukan PKP tak mengapa, karena tujuannya adalah untuk aplikasi EduPort PPh pasal 23 ini. Kalau yang non PKP memang EduPortnya mulai aktif, mulai bisa digunakan di masa September nanti. Tapi saat ini kalau Bapak Ibu mau mengajukan EduPortnya, sertifikat elektronik, silahkan diajukan saja ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengajukan sertifikat elektronik. Itu ada formnya juga, nanti Bapak Ibu silahkan mengajukan permohonan tersebut ya. Poinnya intinya kalau mau syarat untuk menggunakan aplikasi, prinsipnya ada dua itu saja, ada EVIN, kemudian ada sertifikat elektronik. Dari dua itu nanti Bapak Ibu bisa login ke DJP Online, kemudian sertifikat elektronik untuk pengiriman SPT misalnya.
Oke, itu terkait tadi kami menjelaskan terkait apa itu import dan bagaimana cara penggunaannya. Terus kemudian selanjutnya adalah bagaimana apa aplikasinya itu. Aplikasinya ini via web browser, jadi Bapak Ibu login di djponline.pajak.go.id. Terus kemudian ada aktivasi Kevin, daftar online dan aktivasi akunnya. Kalau belum terdaftar, terdaftar berarti registrasi dulu. Tapi kalau sudah registrasi ya berarti langsung saja login. Terus kemudian servernya Bapak Ibu belum punya, silakan mengajukan. Tapi kalau sudah punya itu bisa digunakan. Ini sama dengan e-faktur, server BPN itu sama dengan yang digunakan untuk BPA pasal 23 banyak ini. Kemudian login, password, sign in SPT atau penerimaan SPT menggunakan server, dan penomorannya e-bukot ini keunggulannya adalah dia unik terpotong dan sudah given lah dari DCP. Jadi Bapak Ibu sudah tidak perlu mikirin lagi nomornya gimana ya, kalau sebenarnya nomornya harus 10 atau nomornya harus 9. Tapi ini nanti udah langsung given aja dari KPP, dari DCP memberikan nomor urutnya. Jadi sudah disampaikan. Jadi Bapak Ibu tinggal mengisi konten di bukti potongnya dan akhirnya otomatis langsung masuk posting ke SPT pasar BPN pasar 23-nya. Oke. Ya, sebelum ini. Oke, alur penggunaan e-bukot ini simpelnya adalah yang pertama Bapak Ibu login ke DJP online-nya, kemudian setelah itu ada set penanda tangannya siapa, itu nanti diatur juga di DJP online. Kemudian Bapak Ibu membuat bukti potongnya, setelah selesai membuat diposting ke SPT-nya, terus kemudian lengkapi SPT dengan merekam bukti SSP-nya, surat setoran pajaknya, bukti setornya. Kemudian diposting, kemudian dikirim SPT-nya. Sudah selesai di situ nanti dapat tanda terimanya dan bukti potongnya juga ada di aplikasi tersebut, bisa dicetak untuk diberikan kepada pemberi jasanya kontrak dengan Bapak Ibu. Jadi simpelnya sederhana seperti itu. Nanti setelah ini kita bisa lihat videonya ya, untuk memudahkan pemahaman kita. Terus kemudian ini gambaran, ini tampilan web browsernya. Oke, ini login awal dulu. Tahapannya adalah Bapak Ibu seperti mungkin kalau udah familiar isi SPT tahunan sebenarnya sama ya. Jadi sekarang ini semua kalau dulu sekali memang BOP saja. Tapi kalau sekarang semuanya sudah bisa login di DJP online ini. Silakan mengisikan NPWP dan passwordnya. Apabila belum terdaftar, belum login ke sini, ya silakan klik yang belum registrasi tersebut. Nanti yang belum registrasi tersebut, nanti Bapak Ibu silakan mengisi data-data yang dibutuhkan. Utamanya adalah mereka minta NPWP, nama dan FIN-nya. Kalau nama itu sudah langsung terintegrasi, jadi ketika kita klik NPWP-nya muncul nama dan alamat tersebut. Bila sesuai atau masukkan FIN-nya, lalu masukkan nomor telepon mungkin, terus kemudian sudah langsung aktivasi. Setelah aktivasi Bapak Ibu sudah bisa langsung login. Ya. Kemudian lanjut kita langsung masuk ke aplikasi e-bukot. Jadi setelah masuk login itu ada beberapa fitur, ada dashboard, profil, bayar, lapor dan layanan. Kalau untuk aplikasi e-bukot, Bapak Ibu bisa masuk ke layanan lapor dan masuk ke pra laporan. Nanti di situ ada e-bukot. Tapi seandainya ketika masuk ke kanal tersebut dan tidak ada aplikasi e-bukot tersebut, Bapak Ibu melakukan aktivasi dulu. Jadi masuk ke bagian profil, lalu aktivasi fitur layanan, lalu e-bukotnya silakan di checklist. Jadi untuk biar bisa muncul. Untuk masa ini, masa Agustus ini memang yang bisa muncul e-bukotnya itu hanya wajib pajak yang sudah PKP, perusahaan kena pajak. Tapi nanti mulai September itu nanti yang bisa menggunakan fitur e-bukot sudah semuanya. Jadi nanti kalau misalnya fitur e-bukot ini tidak muncul, silakan dicoba saja, dicek di profil, kemudian
aktivasi fitur layanan, kemudian checklist untuk aplikasi e-boarding. Ya. Itu untuk aktivasi layanan. Kemudian yang ketiga, setelah aktivasi e-boardnya sudah aktif, kita bisa mulai masuk ke e-boardnya, aplikasi e-board. Nah, ini fiturnya ketika Bapak Ibu sudah masuk ke layanan e-bukti potong, prinsipnya ada 4 kanal yang penting yang untuk Bapak Ibu ketahui. Yang pertama ada dashboard. Dashboard ini adalah tampilan SPT masa PPh pasal 23 yang sudah atau belum dilaporkan, ini sudah dilaporkan ini tadi tersebut. Kemudian bukti pemotongan ini adalah untuk entry bukti potongnya, langkah-langkahnya dari situ kita entry bukti potongnya tersebut. Selesai entry bukti potong, kemudian kita posting SPT masanya di kanal SPT masa. Kita tinggal memasukkan memilih SPT masa yang akan dikirim, kemudian dikirim, sudah selesai. Untuk pengaturan itu terkait dengan kolom penanda tangan SPT masa, penanda tangan bukti potong pajaknya. Sehingga kalau Bapak Ibu mau menggunakan aplikasi ini, langkah pertama adalah klik dulu yang bagian pengaturan karena kita mau setting SPT masanya. Kita mau setting siapa penanda tangan SPT masa tersebut, laporan SPT masa tersebut ya. Oke. Selanjutnya kita coba lihat, coba habis ini saya. Oke, ini dashboardnya. Kita untuk lebih mudahnya kita coba lihat videonya ya Bapak Ibu ya, video overview. Video pertama terkait overview SPT penggunaan e-board pasal 23 ini. Kita bisa pindah ke video ya. Selamat datang pada aplikasi e-Bukti Pemotongan Direktorat Jenderal Pajak. Untuk memulai, silakan masuk ke akun DJP online Anda. Pastikan layanan e-Bukti Pemotongan sudah dimunculkan. Apabila belum, Anda dapat menambahkan hak akses e-Bukti Pemotongan pada menu Profile. Untuk melanjutkan, pilihlah layanan e-Bukti Pemotongan. Berikutnya akan ditampilkan dashboard yang menginformasikan daftar SPT yang telah dikirim dan daftar bukti potong. Menu bukti pemotongan digunakan untuk melakukan input bukti pemotongan masing-masing untuk PPh pasal 23 serta PPh pasal 26. Untuk input bukti pemotongan dalam jumlah banyak, Anda dapat memanfaatkan menu impor Excel yang telah tersedia. Jangan lupa untuk memilih menu posting ke SPT untuk memasukkan data bukti pemotongan yang telah Anda buat ke dalam SPT masa. Menu SPT masa PPh dapat digunakan untuk melakukan perekaman bukti penyetoran atas PPh pasal 23 atau 26 yang telah Anda potong dan setorkan ke kas negara. Menu SPT masa PPh juga berfungsi sebagai penyiapan SPT PPh pasal 23 atau 26 untuk dilaporkan secara elektronik. Berikutnya, terdapat menu pengaturan yang digunakan untuk mengunggah dokumen pendukung serta mengisi nama wajib pajak penanda tangan bukti potong. Menu terakhir adalah menu bantuan yang berisi FAQ dan tutorial atas aplikasi ini. Setiap kali selesai menggunakan aplikasi e-Bukti Pemotongan, jangan lupa untuk melakukan logout dari akun DJP online Anda. Demikian overview aplikasi e-Bukti Pemotongan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sedikit overview-nya dulu, videonya itu tadi disampaikan terkait bagaimana aplikasinya. Kemudian kalau Bapak Ibu sudah memahami terkait bagaimana aplikasi tersebut, langkah pertama setelah selesai mengubah penanda tangan, langkah berikutnya adalah kita melakukan entry bukti pemotongan SPT tahunan ya. Coba untuk bukti pemotongan SPT tahunannya.
penandatangan tadi ya Bapak Ibu ya, silakan yang menandatangani direkturnya atau kepala cabang yang di lokasi untuk penandatangannya silakan ditentukan. Kalau misalnya ada perubahan silakan ditambahkan saja nanti siapnya yang mana itu bisa diganti. Ya, lanjut. Nah ini daftar bukti potongnya Bapak Ibu silakan untuk entry bukti potongnya ya. Langkah-langkahnya adalah silakan masuk ke PPH pasal 23 bila terkait PPH pasal 23 dan pasal 26 bila terkait PPH pasal 26 ya. Coba langsung yuk. Lanjut berikutnya. Ya, hal yang harus dipahami Bapak Ibu terkait aturan ini adalah yang pertama dia wajib menyatukan NPWP karena terkait tarif pajak ya, ketika tidak ada NPWP maka tarif pajaknya lebih tinggi 100%. Tapi selain itu di aplikasi ini juga mewajibkan memasukkan juga yang bersangkutan tidak memiliki NPWP silakan memasukkan NIK nomor induk pendudukan ya. Jika tidak ada NPWP maka silakan memasukkan NIK atau nomor induk pendudukan. Terus kemudian ada juga fasilitas untuk memasukkan nomor atau tanggal SKB. Seperti kita tahu ada beberapa klien Bapak Ibu itu yang mereka memiliki SKB surat keterangan bebas PPh pasal 23. Nah ini silakan dimintakan apabila mereka ada itu sehingga transaksi ini tidak dipotong pajak ya. Jadi pajaknya 0% karena sudah ada surat keterangan bebas. Kalau yang sekarang ini yang ramai misalnya terkait insentif COVID itu dibebaskan PPh pasal 23-nya dengan syarat si perusahaan tersebut sudah menunjukkan SKB PPh pasal 23 atau kasus lain misalnya seperti yang SPT KB bisa memungkinkan juga Bapak Ibu memiliki SKB surat keterangan bebas PPh pasal 23 itu bisa diajukan ke KPP. Itu kalau harus menyatukan tersebut. Terus terkait PPh pasal 26 karena kita bertransaksi dengan pihak asing warga negara asing itu sebenarnya kalau statusnya kalau warga negara asing tarifnya adalah 20%. Tapi kita juga ada P3B perjanjian penghindaran pajak pidana dengan negara sahabat. Ketika wajib pajak tersebut, wajib pajak asing tersebut, wajib pajak luar negeri tersebut menyampaikan surat keterangan domisili, maka tarifnya bisa jadi berubah. Biasanya sering lebih rendah. Dari 20% bisa ada yang 0%, ada yang 10%, ada yang 15%, tergantung negara tempat si warga negara asing tersebut berasal. Terus kemudian ada juga penandatangan bukti pemotongan itu via tanda tangan elektronik dan yang seperti saya sampaikan tadi satu bukti pemotongan untuk satu wajib pajak dan satu kode objek pajak dan satu masa pajak. Jadi kalau transaksinya hanya jasa pengiriman saja terhadap satu perusahaan tersebut ya udah buat aja satu pemotongan pajak saja. Tapi kalau misalnya walaupun banyak tanggalnya ya misalnya 1 bulan cuma satu saja. Tapi kalau di perusahaan tersebut saya ada transaksi sewa kendaraan, tapi saya juga ada transaksi jasa pengiriman, maka dibuatlah dua bukti potong. Bukti potong yang pertama untuk sewa kendaraan dan bukti potong yang kedua untuk jasa pengiriman. Ya, itu gambaran sederhananya terkait aturan dasar pembuatan bukti potong. Terkait isinya, Bapak Ibu nanti bukti potong isinya adalah data yang dipotong, kemudian dasar pemotongannya, Bapak Ibu tentu sudah membuat invoice juga ya, kemudian penghitungan pajaknya dan yang keempat adalah penandatangannya, penandatangan dari pihak Bapak Ibu penandatangan bukti potongnya. Untuk lebih jelasnya yuk kita lihat ininya gambaran di aplikasinya seperti apa. Nanti juga ada terkait videonya. Ya, ini pembuatan bukti potong baru. Nanti silakan dibuat bukti potong barunya. Pertama adalah kita mengisi identitas WP yang dipotong pajaknya, nama, tahun pajak, identitas WP-nya. Apabila ada NPWP diisi NPWP-nya, tapi bila wajib pajak tersebut tidak memiliki NPWP, silakan diisi NIK-nya. Jadi ini harus diisi. Terus kemudian alamat, nama, alamat itu biasanya
integrated, jadi otomatis ketika Bapak Ibu isi NPWP-nya dia otomatis muncul nama dan alamat dan itu semua. Jadi tidak ada cuma entry NPWP itu langsung muncul semua. Jangan lupa mengisi tahun pajak dan masa pajak. Terus kemudian yang berikutnya adalah dasar pemotongan. Dasar pemotongan ini intinya adalah Bapak Ibu entry invoice-nya ya. Invoice-nya, transaksinya nanti bisa diisi. Terus kemudian bila ada SKB, surat keterangan bebas, ya silakan di entry di situ. Nomornya, tanggalnya, ya, di situ. TPP pasal 23 yang ditanggung pemerintah, silakan di entry di situ. Yang SKD surat keterangan domisili itu di pasal 26 ya, jadi berbeda. Jadi ini khusus pasal 23 nanti ya sendiri. Nanti pasal 26 prosesnya juga sama, tapi itu di kanal sendiri, pembuatan bukti potong sendiri. Itu pasal 26 nanti yang diminta bukan SKD tapi SKD surat keterangan domisili. Ya. Tapi kalau intinya kalau Bapak Ibu nggak ada transaksi dengan pihak asing, baik negara asing atau transaksi dengan wajib pajak luar negeri, ya maka tidak perlu melaporkan SPT pasal 26. Lanjut, setelah mengisi dasar pemotongan dan SKB-nya, kemudian kode objek pajak dan nilai pajak yang dipotongnya diisi, otomatis tarifnya ada 2%, tapi nanti misalnya tidak punya NPWP, tarifnya lebih tinggi lagi, jadi tarifnya 100% lebih tinggi. Terus kemudian lanjut, pembuatan bukti potongnya dan yang keempat adalah penandatangannya. Penandatangan pemotong pajaknya. Setelah selesai, simpan, sudah jadilah bukti potong pajaknya. Ya. Untuk lebih jelasnya, coba kita akan lihat videonya ya Bu ya, terkait bagaimana pembuatan bukti potong PPh pasal 23. Petunjuk pembuatan bukti potong dengan aplikasi e-bukti pemotongan. Sebelum membuat bukti pemotongan, pastikan Anda telah melakukan pengisian nama wajib pajak penanda tangan bukti potong. Jangan lupa untuk memberi tanda status aktif pada wajib pajak yang dipilih sebelum melakukan penyimpanan. Berikutnya, untuk membuat bukti potong PPh pasal 23, Anda dapat memilih menu input BP23. Isilah data identitas wajib pajak yang dipotong. Isilah data dokumen yang menjadi dasar pemotongan. Isilah data pajak penghasilan yang dipotong. Isilah data identitas pemotong pajak. Dan berilah tanda pada pernyataan yang telah disediakan sebelum melakukan penyimpanan. Untuk membuat bukti potong PPh pasal 26, Anda dapat memilih menu input BP26. Langkah-langkah perekaman bukti potong pasal 26 sama dengan perekaman bukti potong pasal 23. Tambahkan data. Serta berikan penandaan pada perlakuan pajaknya. Khusus P3B, wajib menyertakan dokumen terkait melalui menu unggah dokumen pendukung.
pilih tombol Hitung untuk memastikan penghitungan pajak otomatis. Jangan lupa memberi tanda pada pernyataan yang telah disediakan sebelum melakukan penyimpanan. Untuk merekam bukti potong dalam jumlah banyak, Anda dapat memanfaatkan fasilitas impor Excel. Anda dapat mengunggah data bukti potong pada file Excel dengan format yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Berikutnya, untuk kepentingan pencetakan bukti potong, Anda dapat memilih menu daftar BP23 atau daftar BP26. Kemudian, pilih tombol Lihat pada bukti potong yang ingin dicetak. Anda dapat langsung mencetak bukti potong atau menyimpannya terlebih dahulu dalam format PDF. Demikian petunjuk pembuatan bukti potong dengan aplikasi e-bukti pemotongan. Terima kasih atas perhatian Anda. Terus kita ini tadi lanjut setelah selesai pembuatan e-bukti-nya, lanjut berikutnya adalah kita masuk ke kirim SPT-nya ya. Jadi lanjut slide berikutnya. Udah dua tahapan loh, tinggal kirim SPT. Tinggal tahapan yang terakhir terkait kirim SPT. Setelah selesai membuat bukti potong, tentu kita ada rekapitulasi berapa pajak yang harus dibayar. Nah, ketika berapa pajak yang harus dibayar ini, Bapak Ibu silakan entry SSP-nya, surat setoran pajaknya. Jadi setelah selesai bukti potong ini input semua, nanti ada kanal posting SPT, klik saja posting SPT tersebut. Terus kemudian lanjut yuk. Cara perekamannya ada dua macam. Yang pertama di klik penyetoran, nanti Bapak Ibu bisa entry SPT, atau yang kedua adalah kita buka SPT-nya. Kita buka SPT-nya. Ya, ini dibuka SPT-nya, di daftar SPT ini, kemudian klik lengkapi. Di lengkapi tersebut adalah maksudnya adalah bila ada data-data yang tidak lengkap. Karena ini kan kita sudah selesai buat bukti potong, maka yang belum adalah pembuatan SSP-nya. Sehingga kita tinggal membuat mengentry SSP-nya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sudah dapat rekapitulasi bukti potongnya, berapa pajak yang harus di-store, silakan di-storekan. Dapat SSP-nya silakan buat di entry di sini. Setelah pajaknya, jadi yang adalah kode NPWP dari next. Setelah itu selesai, lanjut kita tinggal kirim SPT-nya, ya. Kirim SPT, SPT ini kita entry SSP-nya. Terus kemudian yang terakhir setelah dilengkapi, kemudian lanjut. Kita tinggal kirim SPT-nya, maaf. Sudah dilengkapi, kita tinggal kirim SPT-nya. Di pengiriman SPT ini, maka Bapak Ibu nanti diminta untuk mengentry sertifikat elektronik tadi seperti yang disampaikan di awal kan sudah memiliki, itu tinggal nanti di entry, dimasukkan di kolom ini, sertifikat elektroniknya disisipkan ya, diupload ke bagian ini, nanti tinggal kirim. Terus lanjut. Ini lanjut kirim SPT-nya. Nanti slide ini akan kami sampaikan ke Bapak Ibu, jadi nanti bisa dibaca-baca lagi. Dicek dulu kebenarannya sudah sesuai. Ketika sudah sesuai, oke lanjut. Penandatangan sudah sesuai, oke ya. Oke lanjut. Sudah jadi. Ini nanti bukti potongnya jadi seperti ini. SPT masanya juga sudah jadi. Sudah tidak perlu di print untuk dibawa ke KPP, tapi ini sudah otomatis terkirim secara online di sistem kami. Jadi keunggulannya, jadi kalau Bapak Ibu mau lihat SPT saya yang tahun sebelumnya ya, tapi yang sudah dilakukan seperti ini, tinggal dilihat saja di secara online. Jadi bisa, karena datanya sudah terpusat di kami di DJP, sehingga kalau mau melihat pelaporan pajak terdahulu yang sudah dicampaikan secara elektronik itu lebih mudah.
Kemudian e-booknya bisa di-print untuk diberikan kepada pihak lawan transaksinya. Demikian ya Bapak Ibu ya, terkait penyampaian pembuatan pengiriman SPT masanya. Jadi ada 3 tahapan. Pertama kita masuk aplikasi e-booknya. Yang kedua penandatangannya diperbaiki dulu, diisi sesuai data perusahaan Bapak Ibu. Kemudian kalau sudah, lanjut ke pembuatan bukti potong. Setelah selesai satu pembuatan bukti potong, posting SPT-nya. Yang ketiga, rekam SSP-nya, setoran pajaknya. Yang keempat, lanjut kirim SPT-nya. 4 langkah tersebut. Sebagai gambaran singkatnya, lanjut lagi. Oke, lanjut. Nah, ini gambaran singkatnya adalah setelah login, saya penandatangan, buat bukti potong, posting ke SPT, rekam bukti setor, dan terakhir adalah penyiapan SPT untuk pengiriman SPT-nya. Ini langkah-langkahnya. Untuk lebih jelasnya nanti kita coba videonya. Petunjuk pelaporan SPT Massa PPH pasal 23 atau 26 dengan aplikasi e-bukti pemotongan. Sebelum melaporkan SPT Massa, Anda harus melakukan posting data bukti potong yang telah dibuat. Pilih tahun dan masa pajak untuk menampilkan bukti potong yang telah dibuat untuk diposting. Bila sudah siap, tekan tombol posting. SPT Massa Anda telah berhasil dibuat. Selanjutnya, untuk melengkapinya, pilih menu penyiapan SPT pasal 23 atau 26. Kemudian, tekan tombol lengkapi pada SPT Massa yang ingin dilihat. Untuk SPT Massa dengan status kurang bayar, harus dilengkapi dengan bukti penyetoran pajaknya. Pilih tahun dan masa pajak untuk menampilkan PPh yang telah dipotong dan wajib untuk disetorkan. Pastikan PPh tersebut telah disetorkan ke kas negara. Setelah itu, lengkapi data bukti penyetorannya. Setelah bukti setor diinput, maka akan ditambahkan ke SPT Massa pada kolom daftar bukti penyetoran. Isilah data penanda tangan SPT. SPT Massa PPh pasal 23 atau 26 Anda sudah siap untuk disampaikan secara elektronik. Tekan tombol simpan. Pastikan SPT Massa Anda sudah benar sebelum menekan tombol kirim. Setelah SPT terkirim, Anda akan mendapatkan email tanda terima sebagai bukti penerimaan SPT yang sah. Demikian petunjuk pelaporan SPT Massa PPh pasal 23 atau 26 dengan aplikasi e-bukti pemotongan. Terima kasih atas perhatian Anda. Untuk yang lebih jelasnya, Bapak Ibu bisa download presentasi kami tadi, file-file kami tadi, video-video kami tadi di bit itu di bawah tulisan terima kasih ada bit.ly garis miring aplikasi e-book ya. Di situ nanti silakan ada file-filenya, file presentasi dan video yang Bapak Ibu bisa download. Dalam hal Bapak Ibu ada kendala terkait aplikasi ini, bisa menghubungi HR-nya
Atau bisa juga kemarin kan Bapak Ibu dapat WA atau dapat email dari kami ya terkait pendaftaran. Bisa email ke situ, nanti kita bantu untuk jawab ya. Karena kami menyadari juga waktu 1 jam ini cukup singkat, perlu Bapak Ibu pendalaman dengan praktek aplikasinya secara langsung. Nanti bila ada kendala-kendala bisa disampaikan ke kami. Harapan kami bisa membantu Bapak Ibu dalam menyelesaikan pelaporan pasal 23 ini secara online via aplikasi ini. Demikian yang biasa saya sampaikan. Ini setelah ini kita bisa lanjut diskusinya. Jadi kalau ada yang kurang jelas, dan saya juga mohon maaf ternyata ada kendala teknis hari ini, sinyal di Sintang kurang bagus, nggak tahu bagaimana di Melawi dan Kapuas Hulu keadaannya, atau mungkin yang di Pontianak Jakarta itu sudah bagus, cuma nggak tahu yang Melawi atau Kapuas Hulu apakah ada kendala juga. Tapi harapan kami informasi ini paling tidak men-trigger Bapak Ibu untuk aware bahwa mulai masa ini, masa Agustus dan September, kita harus mulai berpindah dari pelaporan manual, pelaporan CSV, pelaporan menggunakan ISPT Masa PPH Pasal 2326, berpindah ke penggunaan aplikasi e-Form. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bram. Gimana Bapak Ibu sekalian, apakah tadi penjelasan materinya sudah jelas? Kami mohon maaf ya Pak ya tadi karena berhubung internetnya kurang bagus ya koneksinya ya Pak ya. Tapi ini ada yang mau bertanya nih Pak. Nanti yang mau bertanya atas nama kita buka sesi tanya jawab. Jadi yang mau bertanya silakan mungkin lewat chat bisa nanti akan saya sampaikan. Atau mau langsung juga nggak apa-apa. Jadi silakan, ada yang silakan angkat tangan atau siapa yang mau menyampaikan langsung. Oh iya, ini yang pertama dulu ya Pak, saya mau tanya dulu nih. Tadi ada pertanyaan apakah Ibu Pot itu mulai berlaku pada bulan Agustus 2020 gitu Pak? Ya, jadi sebetulnya Ibu Pot itu penerapannya sudah bertahap ya. Dari awal sih dari tahun 2017 masih pilot project ada beberapa perusahaan dulu. Terus kemudian 2018 mulai dilaksanakan di perusahaan-perusahaan besar di Jakarta yang di LTO, Test Office dan kantor khusus, wajib pajak besar lah seperti itu. Terus kemudian beralih ke WPWP Madya di 2019 ini, dan mulai 2020 ini mulai diterapkan di semuanya. Jadi mulai masa Agustus ini untuk semua PKP wajib menyampaikan SPT masa 23-nya via e-Bupot. Kemudian untuk masa September nanti itu untuk yang non PKP. Ya. Jadi ingat ya Bapak Ibu, untuk yang mulai berlakunya Agustus ya Pak ya. Kalau non PKP September ya Pak ya. Agustus kan tentu pelaporan di September ya. Masa Agustus. Oke Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bertanya tadi atas nama siapa ya? Bukan nyatet ya? Nanti kita mau kasih door prize ya Pak ya, untuk yang bertanya ya Pak. Tapi nggak perlu ke kantor lah ya, kita kirim aja. Nanti kita kirim ya door prize-nya ya Pak ya. Dikirim aja lah, jadi nggak perlu. Sudah zaman kayak gini, jadi mencegah pandemi. Lanjut pertanyaannya, linknya bisa dibagi tadi ya Pak ya? Sudah, alamatnya ada ya Pak ya. Nanti bila ada kendala dia akses alamat download itu ya bisa ke WA kami tadi yang Bapak Ibu dapatkan itu, atau via email nanti bisa ditanyakan. Ada yang mau bertanya? Ada Pak. Dari Eka Frianto Yuda ya? Apa langsung ngomong? Oke, kita jawab dulu ya dari Bapak Eka Frianto Yuda. Ya. Untuk penginputan yang tidak punya NPWP kan harus pakai KTP. Ya. Tapi ada kendala untuk KTP yang belum diaktifasi, tidak bisa diinput nama yang dipotong. Itu bagaimana? Oke.
Ya, kita ada kendala seperti itu. Ya, jadi memang ada beberapa kita sampai saat ini ada kendala bahwa nick-nya itu memang tidak tidak apa ya. Biasanya kalau nick diisi kemudian langsung muncul namanya. Tapi ada beberapa kasus yang karena nick-nya itu belum teraktivasi, entah belum di KTP, entah belum terverifikasi dari Dukcapil sehingga ada kendala untuk pengaktifannya. Coba saya bawa ahli staf ahli saya, jadi ada Bang Jul, coba bisa menjelaskan join kita. Jadi biar karena ya saya memahami kendalanya ketika harus memasukkan nick maka harus ada ini perkenalkan ini AR di KPP Pratama Sintang Bang Yuliansa, dia akan bantu kita untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu. Jadi gimana menjawab tadi? Oke, selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Jadi untuk terkait apabila kita input nick dan datanya tidak muncul, kemarin kalau dari kantor pusat kita menerangkan itu nanti bisa diisi secara manual. Jadi namanya bisa kita ketik sendiri, alamat lawan transaksi kita di mana bisa kita isi sendiri seperti itu. Oh gitu ya? Iya, ya, nanti itu, bisa dicoba. Bisa dicoba dulu Pak ya. Oke, semoga bisa membantu. Terus lanjut. Ada pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan kedua gini Pak, dari Ibu Resti. Yang pertama, SKB dan SKET sama atau tidak? Karena kalau SKB harus memasukkan nomor SKB-nya. Apakah SKET juga seperti itu? SKB atau SKET? SKET itu oke. SKET itu yang khusus untuk PP 23 ya. Jadi ini PPH pasal 23 gitu. Jadi nanti sebenarnya ada dua surat, ada kalau untuk sekarang ada dua, ada yang namanya SKB, ada yang namanya SKET. Jadi kalau untuk yang SKB itu kalau untuk sekarang untuk SKB PPH 23 itu untuk SKB PPH 23 itu hanya untuk kegiatan yang terkait dengan insentif COVID. Sedangkan untuk kegiatan yang lainnya apabila tidak ingin dipotong PPH pasal 23 itu wajib pajak harus mempunyai yang namanya SKET PP 23. Jadi kalau wajib pajak mempunyai SKET PP 23 nanti bisa dicantumin di ibu kotnya. Jadi nanti untuk PPH 23-nya memang tidak dipotong. Tetapi nanti si pemotong itu tetap memotong untuk yang PPH final 0,5%. Seperti itu, Pak. Ya. Terus yang kedua ada lagi, Pak. Kalau transaksi hanya satu, apakah boleh impor data atau harus manual? Oke. Yang mana yang mudah sebenarnya pilihan saja sih. Tapi kalau satu kayaknya entry itu lebih cepat ya. Kalau cuma satu transaksi ya. Tapi kalau impor Excel-nya itu memang untuk yang banyak transaksi itu lebih memudahkan Anda Bapak Ibu bisa entry di Excel yang dulu, terus kemudian tinggal upload di aplikasi e-botnya. Itu sih lebih ke pilihan ya. Tapi kalau saya kayaknya satu langsung satu cuma satu ya. Tapi kalau mungkin ada ratusan, ada puluhan ya Bapak Ibu bisa pakai yang impor fasilitas impor Excel. Ini masih banyak banget Pak. Oke. Baik, ini yang selanjutnya ada dari Ibu Teti. Ibu Teti itu tanya dong, kalau misalnya WP-nya itu sistemnya cash business, cash basis, di mana pengakuan utang PPh-nya baru diakui pada saat dibayar. Kalau misal kita input ibu bot beda bulan antara invoice-nya dengan ibu botnya, apakah boleh diperpajakan? Ya, jadi dasar pelaporan ibu bot ya tentunya dari invoice-nya. Jadi ketika invoice-nya tanggal berapa, saat itulah
harusnya dilakukan pemotongan pajaknya, ya. Jadi patokan kita sih dari invoice tanggal berapa itulah yang dilakukan pemotongan pajaknya. Terlepas dari cash basis atau accrual, ya saya rasa tidak terlalu berpengaruh. Tapi yang poinnya adalah kapan Anda melakukan invoice-nya tersebut, kapan Anda melakukan penerbitan atas invoice yang tersebut. Ketika diterbitkan mau tidak mau saat itulah dilakukan pemotongan PPh pasal 23. Oh gitu. Baik. Ada lagi nih Pak dari Ibu Rima Gapar. Nah, kalau kami yang non PKP bagaimana Pak? Lapornya apakah tetap manual ya? Ya. Oke, jadi kalau saat Agustus ini masih masih manual Bapak Ibu, pakai ISPT, pakai CSV masih juga. Tapi kalau nanti bulan masa September, karena sebelumnya juga sudah menyampaikan via ISPT masa, maka pelaporannya menggunakan e-report. Sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan untuk e-report ini. Pengerjaannya juga lebih mudah. Tahu Bapak Ibu juga misalnya ada kendala bisa ke KPP untuk bagaimana sih teknis pengisiannya nanti dipandu dari teman-teman di sini. Jadi tidak merubah banyak. Kalau sudah cukup familiar dengan ISPT, e-report juga tidak mengapa tidak masalah ya. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Bapak Ibu bisa mulai melakukan pelaporan e-reportnya di masa yang non PKP masa September ya. Berarti nanti di bulan September Oktober ya. Iya Pak. Masih banyak yang Oke, lanjut. Pak, ini masih banyak banget Pak. Oke. Boleh Pak, ini dari Bapak Sasmito. Pak, untuk yang sudah memiliki server dan terdaftar sebagai PKP, tapi perusahaan tersebut belum beroperasi, apakah wajib menyampaikan e-report? Jadi dia udah server gitu. Ya, tadi e-report ini kan PPh pasal 23 ya Pak. Pasal 23 itu hanya dilaporkan ketika ada transaksi. Ketika tidak ada transaksi tidak perlu lapor. Jadi selama 1 tahun itu, misalnya ini perusahaan konstruksi, 1 tahun ini nggak dapat proyek dari pemerintah, nggak dapat pekerjaan, ya otomatis 1 tahun itu tidak perlu melaporkan SPT masa PPh pasal 23-nya. Ya, jadi SPT masa 23 hanya dilaporkan kalau ada transaksinya. Kalau jadi untuk PPh 23 ke 26 itu dilaporkan hanya apabila wajib pajak mempunyai transaksi atas kegiatan yang dipotong PPh pasal 23 atau PPh pasal 26. Jadi apabila wajib pajak dalam anggaplah misalkan di dalam bulan Agustus atau bulan September tidak ada kegiatan atas pajak yang dipungut PPh pasal 23 atau PPh pasal 26, maka wajib pajak tidak perlu membuat bukti potong dan tidak diwajibkan untuk melakukan pelaporan SPT PPh 23 atau 26. Seperti itu Pak. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih, Bang Sul. Nah, untuk dari PT Injatama ini kan tadi linknya Pak untuk melihat materi hari ini videonya, nanti kita bagi ya videonya. Ada di link itu udah ada. Di linknya yang tadi aplikasi e-buku tadi udah ada. Iya, nanti kita share lagi ya. Nanti kita share di chat kepada saya. Terus yang ini ada lagi Pak, pembuatan sertifikat elektronik apakah bisa melalui online atau harus datang ke KPP yang bersangkutan? Untuk pembuatan sertifikat elektronik wajib pajak harus datang ke KPP terdaftar. Kalau memang misalkan wajib pajak terdaftar di Sintang, maka wajib untuk datang ke KPP Pratama Sintang nanti untuk mendapatkan servernya. Seperti itu. Nanti saya nanti juga di KPP nanti ada formulir yang harus diisi dan ada kelengkapan yang nanti yang harus dipenuhi. Seperti itu. Oke. Ada lagi dari Ibu Elena nih Pak. Pak, untuk dasar pemotongannya itu apakah perlu entry satu-satu, misalkan 1 PKP, tapi banyak transaksi dalam 1 bulan masa tersebut? Jadi prinsipnya kalau pembuatan bukti potong itu 1 masa pajak untuk 1 objek pajak dan 1 WP. Kalau banyak transaksi, sepanjang transaksinya sama, misalnya jasa pengiriman, jasa konsultasi
konsultasi, jasa apa lagi ya? Ya intinya kalau Anda pengen tahu objek pajaknya sama nggak, di SPT Masa itu kan ada kode objek pajak, itu dilihat aja apabila itu sama, maka cukup satu saja, Lah, yang nomor invoice-nya itu bisa diganti ya, satu aja. Ini dia mau digabung tapi dasar invoice-nya. Dasar invoice, untuk dasar invoice nanti disesuaikan dengan invoice yang diterbitkan, Pak. Tetapi untuk bukti potongnya bisa dibuat satu bukti potong. Oke. Ini mungkin kendalanya adalah invoice-nya banyak, tapi dia ingin bukti potongnya satu saja. Ya. Kalau misal saya belum tahu nih di menunya itu apakah bisa memasukkan nomor invoice yang banyak. Oke. Atau cuma satu nama invoice. Kalau memang misalkan cuma satu invoice, mungkin nanti bisa dipilih diambil satu nama invoice-nya saja, tapi dirincikan di potongan pekerjaannya apa aja. Karena ada 10 kegiatan yang sama dengan lawan transaksi yang sama, ya nanti tinggal dirinci di bukti potong. Oh ya, kalau di aplikasi memang kendalanya tanggal tidak bisa dibuat manual, tapi kalau Bapak Ibu mau bikin manual itu via ini import Excel, itu Bapak Ibu bisa bikin manual ya. Yang dibuatnya seperti itu. Begitu. Ini ada pertanyaan terakhir nih Pak. Ya. Dari Ibu Kristina Wada. Pak, kalau misalnya Ibu Pot ada kesalahan input nomor dokumen, tapi sudah terlanjur terkirim, cara pembetulan Ibu Pot bagaimana ya Pak? Terima kasih. Ya. Jadi kalau utamanya dari aplikasi Import ini adalah kita lebih sederhana untuk melakukan pembetulan atau pembatalan. Pembetulan itu identiknya dengan salah data mulai dari data NPWP-nya, data pemotong, data yang dipotong, data transaksinya, data nilai pajaknya. Kalau ada kesalahan seperti itu, silakan membuat namanya bukti potong pembetulan. Di situ nanti ada dibuat bukti potong pembetulan, nomornya tentu sama, tapi dibuat bukti potong pembetulan. Itu nanti selesai, nanti diupload jadi membuat SPT masa pembetulan. Ada konsekuensi ketika membuat bukti potong pembetulan itu kan, kalau ada jumlah pajaknya sama berarti tidak perlu ada setoran pajak. Nanti kalau jumlah pajaknya lebih rendah, maka ya tinggal ditambah setoran pajaknya. Tapi bila setoran pajaknya lebih tinggi, dalam dari setoran pajaknya kurang ya tinggal ditambahin. Tapi kalau kelebihan, maka silahkan mengajukan pengembalian kelebihan bayar pajak. Kalau berlebih, kalau misalnya harusnya cuma dipotong 100, tapi Bapak Ibu sudah terlanjur memotongnya 200. Sisanya yang 100 bisa diajukan pengembalian. Tapi yang mengajukan pengembalian harus yang dipotong, ya. Jadi kelebihannya tidak dikompensasikan di masa berikutnya, tapi ini diatur di Perpres 2017 ini bahwa kelebihannya itu silakan diajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk yang oleh si yang dipotong. Kemudian untuk pembatalan juga bisa. Jadi misalnya sudah terlanjur buat bukti potongnya, sudah terlanjur dilaporkan, ternyata transaksinya tidak sesuai lah ya, ada komplain dengan transaksi tersebut, intinya tidak jadi berkontrak lah, tidak jadi transaksi, itu juga bisa dibatalkan. Ada menunya juga, bukti potong pembatalan, terus kemudian nanti dibetulkan SPT-nya, terus Anda bisa minta pengembalian kelebihan bayar pajaknya. Kalau ini pengembaliannya bisa dari pihak pembatalnya. Jadi ada dua, pembetulan dan pembatalan. Baik, sudah jelas Bapak Ibu semuanya? Kiranya mungkin ada yang masih ini Pak, gambarnya putus-putus, suaranya putus-putus. Oke. Ya. Kita mohon maaf, jadi Zoom meeting ini Zoom meeting kita yang kedua ya. Kemarin pertama kita ada Zoom meeting dengan anak-anak SMA, anak-anak sekolah. Dalam itu berjalan lancar ya.
ekspektasi harapan kami sebenarnya hari ini juga bisa berjalan lancar, ternyata sinyal kurang mendukung. Kami mohon maaf, tapi harapan kami sih kedepannya kita akan coba perbaiki lebih baik lagi sehingga suaranya nggak putus-putus, video juga bisa lebih jelas, sehingga Bapak Ibu bisa menikmati tutorial kami lebih maksimal. Tapi nanti untuk slide presentasi dan videonya itu apa recordingnya? Ya nanti kita coba perbaiki. Cuma nanti slide presentasi dan video nanti kita share, Bapak Ibu silakan dilihat. Nanti bisa ada kurang jelas bisa ditanyakan kembali ke kami. Saya rasa itu ya. Langsung muncul internet connection unstable sih juga bingung. Mungkin kalau ada yang kurang jelas bisa Boleh ke KPP atau ke KP 2KP juga bisa ya. Jadi di KPP kalau yang di Sinta bisa ke Sinta, kalau yang KP 2KP yang di Melalui bisa ke Tangga Pino dan yang Bapak Sulu bisa ke Kudus juga. Baik, untuk ini sudah cukup kali ya Pak ya. Nanti kalau yang mau bertanya dan sudah ditarik ya, yang tadi bertanya, nanti kita akan bagi hadiahnya, dikirim ya Pak ya ke kantor masing-masing. Nanti kita akan hubungi lebih lanjut. Oke baik, segitu saja. Terima kasih untuk Bapak Juliansa dan juga Pak Branosto Aditomo atas penjelasan yang sudah dijelaskan Mas Ibu ini ya Pak ya. Nanti itu sekali lagi Bapak Ibu nanti kalau misalnya kurang jelas bisa datang ke KPP, datang KP 2KP, dan juga nanti kita share semua video yang tadi juga udah dibagi ya Pak ya. Oke, Bapak Ibu sekalian terima kasih sudah hadir dan sudah bergabung di acara Zoom kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena koneksinya kurang bagus ya Pak ya.